Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat whipped cream yang paling kokoh. Jadi whipped cream ini biasanya digunakan untuk menghias kue tart sebagai penggantinya buttercream. Karena whipped cream ini rasanya jauh lebih enak. Selain itu teksturnya lebih lembut dan juga rasanya hampir mirip dengan es krim. Dan whipped cream ini juga yang sering digunakan untuk hiasan kue tart yang dijual di toko-toko kue ternama. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Oke guys, jadi di sini aku pakai whipped cream cair atau lebih dikenal dengan heavy cream. Jadi whipped cream cair dengan merek ini ada dua jenis, yaitu varian yang rasa vanilla dan varian rasa coklat. Nah ini ngebantu banget ya buat aku, karena kalau dulu aku mau bikin whipped cream yang rasa coklat ataupun yang warna coklat itu ribet banget ya. Jadi whipped cream yang warna putih itu dicampur dengan dark cookie coklat yang dilelehkan kemudian di mixer. Nah menurut aku itu ribet banget dan hasil warnanya juga nggak sebagus whipped cream yang coklat ini. Dan untuk cara membuat whipped cream ini gampang banget ya, dan juga simple banget. Cukup dituangkan aja ke dalam wadah, kemudian dimixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah bisa kalian dengar tadi ya pada saat dimixer bunyi air begitu, karena memang whipped creamnya ini whipped cream cair, tapi nanti lama-kelamaan dia akan mengental dengan sendirinya. Selain itu whipped cream ini nggak perlu ditambahkan air es ataupun nggak ditambahkan susu bubuk ataupun susu kental manis ataupun ditambahkan gula lagi ya, karena rasa dari whipped cream ini udah cukup banget manisnya. Dan whipped cream ini di mixer sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis mixer masing-masing. Tapi di sini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Ini mixernya bagus banget loh guys. Jadi kalau untuk membuat whipped cream seperti ini nggak butuh waktu yang lama, cuma sekitar 4 menit aja ini udah mengembang sempurna dan hasil whipped creamnya udah kental berjejak. Selain itu, mixer ini juga ada termostatnya sebagai overhead protecting, yaitu kalau misalkan mesinnya terlalu panas dia akan mati secara otomatis. Nah selama ini aku punya mixer yang hand mixer kayak gini ya. Kalau yang nggak ada termostatnya dia akan gosong. Jadi kalau misalkan terlalu panas nanti cepet rusak pokoknya mixernya kalau nggak ada termostatnya itu. Nah, kalau kalian udah tahu manfaat dari mixer ini, tunggu apa lagi? Buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga, silakan. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, setelah di mixer sekitar 4 menit atau sampai mengembang kental berjejak seperti ini, langsung aja kita matikan mixernya. Nah, bisa kalian lihat ya, seperti ini hasil whipped creamnya. Hasilnya lembut, mulus, dan yang paling penting tidak berpori. Jadi ini udah bisa dipastikan kalau untuk membuat hiasan kue tart, hasilnya pasti bagus dan mulus. Oke, sekarang aku mau kasih tahu cara penyimpanan whipped cream yang tidak dipakai ataupun whipped cream yang masih sisa. Jadi di sini kita ratakan dulu ya, seperti ini dirapihkan. Setelah itu kita bungkus dengan menggunakan plastik warp ataupun plastik buah seperti ini. Nah ini aku bikin 2 lapisan. Lapisan yang pertama kita tempelkan langsung ke atas whipped creamnya, ditekan-tekan sampai tidak ada udara yang masuk. Setelah itu kita gunting.
Dan untuk lapisan yang kedua, ini kita ratakan dengan permukaan wadahnya ya. Jadi untuk lapisan yang pertama dan yang kedua itu ada jarak. Lapisan yang pertama ditempelkan langsung pada whipped cream dan lapisan yang kedua disejajarkan dengan permukaan wadah. Nah, pastikan di sekelilingnya ini kedap udara ya kita bikinnya. Jangan sampai ada udara yang masuk untuk menghambat oksigen yang bisa menyebabkan pembusukan pada makanan. Oke, sekarang whipped creamnya aku sempritkan. Bisa kalian lihat ya, ini whipped creamnya kokoh banget. Kalau pakai whipped cream bubuk gak akan bisa kokoh seperti ini. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke dalam plastik segitiga, pastikan dipadatkan, jangan sampai ada celah udara. Karena kalau ada celah udara akan putus di tengah jalan seperti ini, jadinya hasilnya kurang bagus ya. Nah, ini aku menyempritkannya juga enak banget ya guys. Gak seperti menyempritkan whipped cream bubuk, belum nyampe ujung whipped cream yang pertama disempritkan udah bleber. Tapi kalau pakai whipped cream cair ini, menyempritkannya itu enak banget, hampir sama kayak menyempritkan buttercream. Jadi kita enjoy banget ya dalam menghias kue ulang tahun ataupun kue tart. Selain itu, daya simpan di suhu ruangan, whipped cream ini jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan whipped cream bubuk. Dan kalau sisa whipped cream yang sudah diplastikin tadi, itu bisa disimpan sekitar 3 sampai dengan 5 hari di kulkas ya, bukan di freezer. Jangan disimpan di freezer kalau udah di mixer. Simpannya cukup di kulkas yang bawah aja. Itu bisa tahan sampai dengan 5 hari. Pastikan kalau kalian nyimpan whipped cream jangan disimpan di dekat makanan yang berbau tajam ya, karena nanti bisa terkontaminasi baunya. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini merupakan whipped cream yang disimpan di kulkas di dalam plastik segitiga, kemudian langsung disempritkan seperti ini. Bisa kalian lihat hasilnya bergerigi dan kurang bagus, karena ini kalau menurut aku nggak mulus ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan mau disempritkan, whipped creamnya ini ngedadak aja diambil, kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga lalu disempritkan. Jangan disempritkan dari whipped cream yang sudah dibungkus plastik segitiga kemudian disimpan di kulkas. Hasilnya kurang bagus. Oke, yang bagus itu hasil sempritannya kayak gini ya, mulus, tidak berpori, dan tidak bergerigi. Karena ini aku sendok langsung dari wadahnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga, baru kemudian disempritkan seperti ini, dan hasilnya jadi bagus. Selain dipakai untuk menghias kue tart, whipped cream ini juga dipakai untuk isian roti dan juga dipakai untuk isian kue sus seperti ini. Bisa juga dipakai untuk topping minuman. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan assalamualaikum semua.